Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami berjudul Strategi Baca Puisi. Di sini saya tidak sendirian. Izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Saya Edi Surabintarigan. Saya Dilan Siana Nasution. Saya Edi Surabintarigan. Saya Dopita Yoria. Saya Jodina. Saya Sinta Maharani. Baik, setelah perkenalan, maka kami sebelum memulai presentasinya, izinkan kami untuk mempraktekkan yel-yel kami terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oh amin amin selalam kupu-kupu, tepuk rame-rame kelompok 3 paling seru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kita mempelajari strategi baca puisi, yang dimana untuk menambah wawasan atau ilmu kita mengenai strategi baca puisi yang bisa kita salurkan kepada peserta didik kita nanti, yang dimana strategi tersebut berisikan memahami parafrase, inotasi, artikulasi, dan gerak penguasaan paku. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Rizkiana. Pertama itu adalah pengertian membaca puisi. Membaca puisi adalah suatu kegiatan membaca yang bertujuan untuk memberikan pendengar atau pendengar supaya dia memahami makna dari puisi yang dibacakan dan dia merasakan keindahan dari puisi yang dibaca tadi. Nah, kenapa membaca puisi harus dengan benar? Karena supaya pendengar dapat merasakan mulai dari ekspresi kita, gerak tubuh dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada menentukan jeda. Garis miring 1 artinya itu berhenti sejenak. Itu kalau dalam penulisan puisi dia itu seperti tanda koma. Dan yang kedua ada garis miring 2. Itu berhentinya agak lama. Kalau di dalam penulisan puisi dia itu seperti titik. Namun di selanjut dari titik itu ada bait yang baru. Yang ketiga itu ada garis miring 3 dan ini artinya berhenti lama. Ini biasanya dia berbentuk titik juga kalau dalam penulisan, namun ini udah berhenti ya dari puisinya. Nah, dari contohnya seperti di PPT yang garis miring 1 ibu itu dibacanya sebentar. Kalau dia baca garis miring 2 dengan seragam sekolahku itu dibacanya agak lama. Namun kan selanjutnya ada bait lagi itu dibaca dengan seragam sekolahku ibu gitu. Dan yang terakhir ada garis miring 3 siapapun yang butuh bantuanku itu langsung berhenti. Nah, selanjutnya pola variasi inotasi. Pola variasi inotasi ini bisa dilambangkan dengan angka 1, 2, dan 3. Juga bisa dilambangkan dengan garis. Dia 1, 2, 3 tergantung ketinggian nada kita itu. Dari 1 rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Misalnya Tuhanku di dalam PPT itu ditulis 2, 3, 1 berarti Tuhanku. Kalau dengan garisnya itu seperti gunung itu dari gini dengan ke bawah terus agak naik sedikit. Itu berarti juga sama seperti yang menggunakan pola 2, 3, 1. Selanjutnya akan dibaca oleh selanjutnya yaitu dalam membaca puisi kita perlu memperhatikan beberapa hal. Itu ada yang pertama pelafalan yang jelas. Nah, dalam membaca puisi itu kita harus membaca puisi atau mengucapkan puisi itu dengan kata-kata yang jelas sehingga para pendengarnya dapat dengan jelas mendengarkan dan mengerti makna dari apa yang telah dibacakan. Yang kedua yaitu pemenggalan kalimat yang tepat. Yang ketiga informasi yang tepat. Dan yang terakhir ada ekspresi wajah, yang dimana ekspresi wajah ini merupakan mimik wajah kita saat membacakan puisi. Apakah dia saat kita membaca puisi itu dalam membaca puisi itu yang sedih atau yang senang, kita harus menentukan wajah kita dan menyesuaikannya. Yang kemudian ada strategi dalam membaca puisi. 6 strategi
strategi dalam membaca puisi. Yang pertama, pahami. Di dalam ini adalah proses menganalisis dan membaca puisi terlebih dahulu sebelum kita membacakannya, sebelum dibacakan, ditunjukkan agar kita memahami makna dari puisi tersebut. Yang kedua yaitu parafrase, yang dimana kita mengubah puisi tersebut menjadi frase-frase yang dalam hal ini seseorang mengubah dua kata menjadi satu kata yang memiliki makna yang sama. Kemudian ada intonasi. Intonasi ini merupakan kerjasama antara penekanan, nada, dan perhentian yang menyesuaikan dengan unsur saat membaca puisi. Kemudian ada artikulasi yang merupakan pelafalan dalam membaca puisi yang sesuai dengan kata yang ada pada puisi tersebut, sehingga para pendengar itu dapat merasakan dan mudah memaknai apa arti dari puisi tersebut. Kemudian ada gerak. Dalam gerak ini satu hal yang merupakan yang sangat penting dalam saat membaca puisi. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa saat membaca puisi itu kita harus menentukan geraknya, apakah itu merupakan puisi yang terlihat sedih atau terlihat senang. Kemudian yang terakhir itu ada penguasaan panggung. Penguasaan panggung merupakan meliputi cara membaca dengan gaya, baik sikap saat berdiri ataupun saat sikap duduk, itu mempengaruhi rasa saat kita membaca puisi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, setelah berakhir untuk pembahasan materi kita, di sini kita akan memasuki game. Yang game tersebut akan dijelaskan dan dipraktekkan sendiri dan akan dipraktekkan oleh Gempita Ayu. Baik, di sini tuh media kami mengenai ular tangga puisi, yang dimana mainnya sama seperti ular tangga biasanya. Misalnya daunnya tuh dilempar, nanti yang ketiga kita maju 3 langkah dari sini, 1, 2, 3. Nah, di dalam sini tuh ada sebuah pertanyaan yang bisa kalian jawab. Setelah itu juga ada judul puisi. Jadi kalau sudah dapat judul puisi, kalian bisa membuat puisi dengan singkat tapi menggunakan 6 strategi tadi. Bisa? Dan kami akan memilih 2 orang dari sini sampai sini. Ada yang mau? Kami saja. Baiklah, kami akan memilih orang tersebut. Baca dan baca sama Amalia Pinanda. Tolong yang namanya dipanggil, saya harap ke depan. Di sini ya? Iya. 1, 2, 3. Oke. Akan dibuka aja. Ini buka ini.
Puisi ciptaan Tuhan. Apa yang nyiptakan? Ya, tentang penciptaan Tuhan. Ya. Udah? Amel. Udah tahu kan? Apa ya? Iya. Oh, ya. Dua. Apa buka ya? Buka ya. Lihat bintang di langit. Tolong berdiri di depan yang udah, tolong berdiri di depan. Bisa? Ini pengalaman yang tadi seperti ini. Iya, menggunakan strategi. Pengalaman, Baik, puisi bintang di langit. Kulihat bintang di langit, sangat indah dan juga sangat terang. Tidak bosan memandang. Ketika kita sedang memandang bintang di langit, seketika lelah kita akan menghilang. Cinta karena Tuhan. Ada Tuhan yang kutemukan dalam dirimu. Sebab ketika aku melihatmu atau mengingatmu, hatiku tak henti menyebut nama Tuhanku. Mungkin itu yang dinamakan mencintai karena Tuhan. Baik. Baiklah, untuk mengevaluasi atau memberi penilaian, dan Senja. Nah, jadi games dari media pembelajaran tadi itu hanya bisa digunakan untuk kelas tinggi saja, karena dalam game ini kita membutuhkan penalaran dalam konsep permainannya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri kan mana yang fokus, mana yang nggak fokus, mana yang paham, sama ini sama yang enggak ya, sekalian lihat sendiri. Nah, jadi menurut kalian siapa yang juara? Amel, tepuk tangan di depan Teman-teman yang sudah berdiri boleh kembali ke pada teman-teman. Untuk itu, kepada teman yang bernama Simba, dia akan memberikan sedikit motivasi kita untuk di pagi hari ini. Setiap baik puisi adalah jendela ke dunia emosi dan refleksi manusia. Kita memiliki kemampuan untuk menangkap keindahan dan makna dari setiap kata. Mari jadikan pembelajaran membaca puisi ini sebagai petualangan intelektual dan emosional yang memuaskan. Dengan kerja keras dan rasa ingin tahu yang tak kenal lelah. Kita dapat memperkaya pemahaman kita tentang puisi ini. Selamat belajar dan nikmatilah perjalanan ini dengan penuh semangat. Oke, kita sudah sampai di akhir dari presentasi kita kali ini. Dan last but not least, kami akan tampilkan ice breaking yang dimana teman-teman sekalian akan mengikutinya. Tapi untuk pertamanya kami akan menunjukkannya terlebih dahulu. 1, 2, strategi baca puisi, pahami parafrase, intonasi, artikulasi, gerak penguasaan panggung. nadanya pakai nada luluku ada 5. Bisa? Ada 5. Strategi tadi. Baiklah, kami akan mengulangkan kembali. 1, 2, strategi baca
teman sekalian yang sudah menyediakan waktunya dan menyimak presentasi kami kali ini. Dan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Ikhlas, Ibu Ikhlas. Untuk itu, sini kami mengucapkan salam